lehernya itu ada semacam goresan yang keliling dari ke kanan ke kiri seperti ditarik pakai tali dari belakang dan meninggalkan luka dan memar. Oleh karena itulah kami semakin yakin bahwa memang pelaku dugaan tindak pidana ini adalah terencana oleh orang-orang tertentu dan tidak mungkin satu orang karena ada yang berperan pegang pistol, ada yang menjerat leher, ada yang menggunakan senjata tajam dan sebagainya. Sekiranya nih perkelahian 1 lawan 1 atau tembak menembak 1 lawan 1, maka tidak mungkin ada jerat tali di leher. Nah, itulah perkembangan terbaru kami dapat temuan lagi. Nah, ini adalah janggut dagu, ya. Diperhatikan ya. Ini leher. Oke. Leher ini ada robek ke sini. Kita tidak tahu robekan apa ini dan dijahit ya. Tetapi ini ada melingkar dari sini ke sini. Ini ya, tolong diperhatikan ya. Ada lingkaran jerat di lehernya ini, bekasnya. Memar keliling ini ya. Dari paling belakang masuk ke sini nih. Dan ini meninggalkan bekas di sini. Nah, ini kami semakin yakin bahwa bekas jejak ini adalah diduga dari belakang diikat lehernya. Kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua telah naik ke tahap penyidikan. Namun publik masih dipenuhi pertanyaan bagaimana Brigadir Yosua bisa tewas di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Benarkah ada dugaan pembunuhan berencana? Saya akan membahas bersama mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Pak Susno, selamat petang. Selamat petang pemirsa Kompas TV. Baik, Pak Susno, Anda di kanal YouTube bilang bahwa sebenarnya kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini adalah kasus yang relatif simpel sebenarnya. Apa yang Anda maksud dengan kasus ini sebagai kasus yang seharusnya relatif simpel? Ya, kasus itu kan pertama TKP-nya jelas. Kedua, yang meninggal jelas, identitas jelas, lukanya jelas. Kemudian saksi di TKP jelas, yang ngaku nembak jelas. Kemudian barang buktinya berupa senjata jelas, berupa selongsong jelas, berupa proyektil jelas. Kemudian darah di lokasi jelas. Kemudian CCTV ada walaupun hilang tapi sekarang sudah ketemu. Terus HP juga jelas. Jadi nggak ada kesulitan, semua jelas. Beda dengan kita menemu jenazah hanyut di sungai. Pertama, identitas jenazah itu siapa, ya kemudian ini mati hanyut, mati tenggelam, atau mati sakit ayan, kita nggak tahu kan. Tapi kalau ini kan semua jelas, jadi nggak ada yang nggak jelas di sini. Oke, Anda bilang semua unsur-unsurnya jelas. Tapi di sini ada penyelidikan khusus, ada tim khusus yang langsung diketuai oleh Wakapolri. Di luar bahwa salah satu pihak yang terlibat ini jabatannya atau posisinya sudah irjen, menurut Anda apakah dengan semua unsur yang jelas tadi sebetulnya proporsional menempatkan penyelidikan kasus ini sebegitu istimewa? Ya, profesional. Karena apa? Karena kejadiannya di rumah pejabat tinggi Polri ya. Kemudian pejabat tingginya jabatannya sangat strategis gitu. Jadi mau tak mau untuk menghilangkan hambatan psikologis di dalam penyidikan, maka perlu pangkat yang lebih tinggi, perlu tim khusus gitu. Dan karena Mabes Polri kan sudah punya prediksi perkara ini akan mengarah kepada siapa, sehingga perlu tim khusus. Kalau ini tidak di rumah kepala Kadif Propam Polri ya mungkin satu hari udah tahu pelakunya. Maksud Anda karena ini melibatkan Kadif Propam yang non aktif, ini jadi kasusnya jadi lebih berbelit dibanding biasanya, begitu? Tidak berbelit, hanya hambatan psikologis. Saya yakin hasil pemeriksaan tim itu udah jelas arahnya gitu. Karena tim itu pintar-pintar semua kok, mereka orang pandai semua. Baik, Pak Susno, Anda Purnawirawan, Anda pernah menjadi Kabareskrim Polri. Saya minta Anda untuk paling tidak memberikan respons yang kritis terhadap ex institusi Anda.
apa menurut Anda dari respons terutama Kepolisian Republik Indonesia, terutama Barreskrim terhadap kasus ini yang menurut Anda masih membuka ruang celah untuk masyarakat mempertanyakan independensi dan transparansi dari penyidikan? Ya, pertama kalau belum dibentuk tim khusus, masyarakat akan bertanya. Tapi dengan tim khusus, masyarakat percaya. Dan kejanggalan-kejanggalan itu harus dijawab dengan bukti yang tak terbantahkan. Bukti tak terbantahkan itu didapat dari forensik, misalnya balistik forensik, kemudian kedokteran forensik, dan satu lagi catatan saya, dokter yang memeriksa dan yang memberikan otopsi itu harus diperiksa. Nah, bila perlu dinonaktifkan gitu, ya karena dia janggal dan visumnya harus dibuka ke publik apa visum yang dibuat oleh sang dokter itu. Oke. Jadi kita sorotan kita juga harus ke dokter yang memeriksa itu. Dia meriksa itu di bawah tekanan atau meriksa beneran gitu. Kalau meriksa beneran orang nggak akan ribut ini kena tembak peluru atau kena luka sayat atau kena benda tumpul atau dokter-dokteran yang meriksa. Oke. Oke, ini mumpung Pak Susno menjabarkan yang baru saja Anda sampaikan tadi begini. Penasihat hukum keluarga Brigadir Yosua ini kan melaporkan dugaan pembunuhan berencana. Dari foto-foto yang mereka sampaikan, mereka meyakini ada sejumlah bukti luka di tubuh yang bukan karena luka baku tembak. Nah, menurut Anda apakah bukti-bukti ini dapat terungkap ketika nantinya betul dilakukan otopsi ulang, Pak Susno? Ya bisa terungkap dan apalagi Kadip Humas Polri Pak Dedi ya sudah mengatakan bahwa forensik dengan bongkar jenazah nanti akan melibatkan pihak independen gitu kan. Apakah dari university, apakah rumah sakit lain, yang penting independen. Jangan sampai dirusak forensik Polri yang sudah mendapat nama internasional karena gara-gara oknum yang forensik-forensikan gitu buatnya. Nah, tapi Anda sebagai senior penyidikan begitu, apa sih kejanggalan-kejanggalan lain yang Anda lihat dari kasus ini, Pak? Ya kejanggalan mulai daripada kejadian Jumat diumumkan hari Senin. Betul. Loh, kok masa kejahatan harus ada hari libur, hari Minggu, hari Raya? Ya nggak benar itu. Terus yang kedua, kok yang ribut yang dicari misalnya hanya HP-nya si Brigadir J. Loh kenapa HP Pak Sambu tidak disebutkan diambil? Kenapa HP-nya Ibu Sambu? Kenapa HP-nya Baradae? Nah kemudian di Baradae di mana? Kenapa nggak diperiksa? Kemudian hilang Kadip Humas kan mengatakan statement sudah ditemukan, bukan sudah disita, sudah ditemukan. Berarti betul-betul hilang itu kan decoder CCTV. Lah kenapa dihilangkan? Siapa yang menghilangkan? Kemudian harus dipertanyakan siapa yang datangi TKP pertama, siapa yang ngolah TKP, siapa bukan gitu. Oke, Anda tadi bilang kalau memang decoder CCTV itu hilang, berarti kok bisa hilang, siapa yang menghilangkan? Menurut Anda memang ada kesengajaan di situ? Lah itu Kadip Humas yang menyatakan bahwa sudah ditemukan, berarti kan hilang. Selama ini bukan disita untuk kepentingan penyidikan. Kecuali kalau Kadip Humasnya menyatakan bahwa CCTV sedang diolah untuk secara laboratorium digital forensik. Tapi dia mengatakan CCTV sudah ditemukan. Berarti selama ini kan tidak ketemu kan? Oke. Oke, nah begini. Ini ada bahwa permintaan otopsi ulang itu kan bukan sesuatu yang baru untuk kepolisian. Karena kan dalam kasus-kasus tertentu baik itu pihak keluarga korban maupun dari penegak hukum yang lain kadang-kadang membutuhkan hasil pembanding begitu. Tapi spesifik untuk kasus ini ada ketidakpercayaan yang kelihatan sangat dalam dari pihak keluarga korban terhadap apa hasil otopsi yang dilakukan oleh kepolisian. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini, Pak Susno? Ya, polisi agak terlambat dan kan kita dengar ya bahwa statementnya atas permintaan keluarga korban dan pengacara maka diadakan otopsi ulang ataupun bongkar jenazah. Mestinya tanpa permintaan, tanpa apa-apa, kalau memang otopsi pertama itu meragukan, itu kan demi keadilan penyidik yang melakukan. Jadi bukan karena permintaan, karena memang otopsi pertama itu semua orang ragu, alangkah cepatnya otopsi. Berapa dokter yang dilibatkan, kepakaran bidang apa dilibatkan. Nah keraguan ini harus dijawab dengan didahului gitu. Oke. Tapi nggak apa-apa lah, kita akui, kita angkat jempol pertama kepada niat Pak Kapolri
untuk menjaga institusi Polri, kemudian kepada Pak Presiden yang menyatakan usut tuntas. Dan saya sebagai pensiunan, saya sangat sayang kepada lembaga saya ini. Inilah yang membesarkannya. Jangan kata Pak Mahfud ya, menyelamatkan tikus, tikusnya tikus cerurut lagi kan rumah dibakar gitu. Oke, Semua begini. jelas apa maksudnya. Pak Susno pasti sudah tidak asing lagi dengan kondisi di mana ada seorang pemimpin negara, kepala pemerintahan, seorang presiden yang harus sampai mengeluarkan pernyataan untuk kasus-kasus yang ada di dalam internal tubuh kepolisian. Ini kan pasti jadi sesuatu yang luar biasa sekali kalau presiden sampai mengeluarkan pernyataan terkait dengan kasus internal Polri. Apa yang bisa Anda gambarkan dari perlunya seorang presiden sampai mengeluarkan pernyataan untuk sebuah kasus pembunuhan yang menurut Anda seharusnya simpel? Lah pertama kan ini kan menunjukkan bahwa presiden sangat berperhatian, dan kedua presiden ragu apakah ini akan akan diproses secara tepat, cepat, benar dan mengemukakan kejujuran dan moral apa tidak gitu. Nah tinggal sekarang elit Polri menyambut gitu. Mestinya malu kalau presiden sampai bicara gitu kan. Nah, mestinya tidak terjadi. Ini diawali dengan 3 hari kejadian baru diumumkan. Cobalah kalau diperiksa secara cepat, tepat, jujur, dan junjung tinggi moral. Nggak perlu kepala negara bicara kasus ini. Ini bukan teroris antar negara, teroris besar, bukan. Gampang, tapi mungkin ada dalam penanganannya yang nggak benar gitu. Oke. Pak Susno, kembali lagi soal pernyataan Anda bahwa kasus ini seharusnya simpel. Tetapi hari ini baru naik ke tahap penyidikan. Dari Kabid Humas sendiri bilang bahwa apa yang dilakukan oleh kepolisian sebenarnya sudah cukup cepat begitu. Tapi melihat progres dari perkembangan dari kasus ini, apakah Anda setuju dengan pernyataan itu bahwa polisi memang sudah bergerak cepat? Ya ini kan masih koma ya. Kalau penyidikan kan kasus yang mana? Karena ini kan ada beberapa kasus ya. Yang diumumkan oleh Kapolri, dasar laporan polisinya 1 dan 2 itu kan pelecehan. Kemudian yang dilaporkan oleh pengacara kan masalah pembunuhan berencana, penganiayaan, plus pencurian HP, itu lupa saya ya. Nah yang mana yang ditingkatkan statusnya? Kemudian tersangkanya siapa? Jangan ada pernyataan-pernyataan yang menimbulkan tanda tanya pada masyarakat. Tapi apapun juga saya salut pada Polri, sudah ada kemajuan gitu. Baik. Saya beralih ke soal jenis senjata dong Pak. Kalau penggunaan jenis senjata yang berupa Glock, itu yang dinyatakan digunakan oleh Barada Eliezer, itu apakah memang sesuai peruntukannya antara jenis senjata dengan level jabatan orangnya? Ya tinggal nanti dilihat saja, saya nggak mau berandai-andai ya. Enggak, pertanyaan saya sebenarnya simpelnya gini, bisa nggak seorang Barada pegang pistol jenis Glock? Kalau dibuat pengecualian ya bisa, tapi harus normalnya? Pengecualian. Nah normalnya kan ada peraturan Kapolri tentang penggunaan senjata, dilihat di situ saja gitu. Oke, Anda mau bilang bahwa seharusnya Barada dalam kondisi normal tidak pegang Glock begitu? Dilihat aja peraturan itu, saya nggak mau. Oke. Kemudian kalau misalnya berkaitan dengan senjata ini, ada beberapa luka yang ditemukan di tubuh Brigadir Yosua. Ada betul luka tembak, ada yang menurut pengacara keluarga korban berupa luka sayatan, dan yang terbaru ada yang berupa luka jeratan. Menurut Anda seberapa besar kemungkinannya dalam otopsi ulang nanti itu akan terbuka semua penyebab dari seluruh luka-luka yang ada di tubuh korban? Nah makanya dalam otopsi ulang nanti jangan hanya dari Polri ya, harus independen gitu. Itu akan terjawab semua kok. Luka itu macam-macam, luka tembak, luka benda sayat, tumpul, luka tajam, kemudian luka jarak dekat, luka jarak jauh, semua akan terjawab secara forensik gitu. Nah, sejauh ini menurut Anda apa yang belum terjawab dari luka-luka di tubuh Brigadir Yosua ini, Pak Susno? Nanti akan dijawab oleh forensik gitu kan. Yang bertanya itu kan adalah pengacara. Nah, pengacara pun harus sabar karena nanti forensik yang akan jawab. Kita tidak boleh berandai-andai, walaupun
misalnya semua polisi diajari tentang forensik, tapi bukan ahli forensik. Ahlinya tuh harus ada sertifikat dan punya keahlian betul. Jadi semua akan terjawab. Apalagi Pak Kapolri sudah memberikan statement akan dibuka setransparan mungkin, dan tim akan bekerja setransparan mungkin, profesional, diawasi oleh 3 bintang 3. Nah, berikanlah kesempatan ini, dan saya yakin tetap. Nah, nanti kalau mau protes, kalau seandainya nanti ada hal-hal yang tidak masuk akal, tapi harus dengan alasan yang tepat gitu. Berilah kepercayaan timnya. Oke, terakhir Pak Susno, begini, seberapa yakin Anda bahwa kasus ini betul-betul nantinya akan bisa diselidiki, disidik secara transparan, mengingat salah satu orang yang terlibat adalah Kadif Propam yang walaupun nonaktif dengan jabatan Irjen? Ya, saya sepanjang tidak direkayasa, saya seyakin-yakinnya gitu. Ini akan sampai ke pengadilan dan tersangkanya ketemu. Kenapa? Pak Susno bilang apabila tidak direkayasa, apakah Anda mau bilang bahwa ada kemungkinan direkayasa karena melibatkan pejabat tinggi Polri? Kalau sekarang ini tidak mungkin gitu, karena Kapolri langsung yang sudah memberi statement. Kemudian Kapolri itu adalah simbol dari institusi Polri. Nah, kalau kita nggak percaya pada Kapolri, udah siapa lagi? Dan Presiden langsung sudah berbicara. Kalau nggak percaya sama Presiden, ya sama siapa lagi? Masa nggak percaya sama Presiden negara lain gitu? Kira-kira apa sih yang jadi pertaruhan ketika kepolisian enggan, misalnya nanti enggan untuk menyelesaikan penyidikan kasus ini secara transparan, Pak Susno? Saya kira taruhannya besar sekali kan. Citra Polri saat ini pada posisi paling atas, 80% atau berapa, bagus sekali. Tidak mungkin ini pimpinan Polri, elit Polri yang notabene adalah anak-anak muda di bawah saya akan mempertaruhkan ini. Percayalah, percayalah. Ya. Oke, Pak Susno, pasti dibuka. Pak Susno, terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, Pak.